tidak halal bagimu mewarisi wanita dengan paksa. Ada dua tafsirnya itu. Pertama, bahwa berdasar kepada ayat 22 surat An-Nisa, pada zaman dahulu kalau ada orang meninggal dunia lalu meninggalkan istri atau beberapa istri, maka istrinya itu menjadi warisan bagi anak-anaknya. Boleh dinikahi sendiri istri bekas bapak kita, atau kita nikahkan kepada orang lain, kita tawarkan kepada orang lain dengan mahar yang mahal, lalu maharnya diambil oleh anak-anaknya itu. Tuh. Yang kedua, yang dimaksud dengan ayat tadi, tidak halal bagi kamu mewarisi istri-istri dengan cara paksa. Yang kedua, ada tradisi di zaman jahiliyah, kalau orang meninggal dia punya istri, maka si wali laki-laki atau si mertua perempuan itu menguasai menantu perempuannya itu. Mau nikah atau tidak nikah tergantung kepada restu mertua laki-lakinya. Jadi dikuasai. Lagi-lagi terkadang si menantunya itu dijual atau dinikahkan dengan mahar yang mahal, lalu maharnya itu diambil oleh si mertua laki-lakinya itu. Ini dilarang oleh agama. Memang di dalam pernikahan itu tidak ada bekas menantu, tidak ada bekas mertua. Yang namanya mertua, walaupun kita sudah cerai dengan anaknya, tetap mahram sampai hari kiamat, haram untuk dinikahi dan tidak batal wudu ketika kita bersentuhan. Yang namanya menantu adalah mahram sampai hari kiamat. Saya salaman dengan menantu saya yang perempuan, tidak batal wudu. Haram untuk menikahinya sampai hari kiamat karena dia adalah mahram. Nah, cuma ada tradisi di zaman jahiliyah, jadi si mertua laki-laki itu menguasainya. Kalau kata si mertuanya, kamu nggak boleh nikah, nggak bisa nikah. Nah, maka turunlah ayat ini mengingatkan tidak boleh dengan cara paksa. Artinya apa? Kalau tidak dengan cara paksa, sekedar saran, boleh saja kita ngasih saran kepada menantu kita yang perempuan gitu. Anak saya laki-laki, jelas, berarti menantu saya perempuan gitu. Andaikan anak saya meninggal, nah si menantu ini izin ke saya, ayah saya mau nikah lagi, lalu kita kasih nasihat, oh boleh, tapi usahakan lebih soleh dibanding anak saya gitu misalnya, boleh, tapi nggak boleh nikah gitu, urusin anak-anak kamu, bapak tidak ridho dunia akhirat. Nggak bisa, nggak bisa. Jangan dengan cara paksa. Itu adalah sudah hak individu, hak pribadi, termasuk apabila ada orang yang ditinggal mati oleh istri atau oleh suami, lalu mau nikah lagi, jangan dihalang-halangin berapapun usianya. Anak cucunya nggak usah malu pak, udah 70 tahun mau kawin lagi ngapain gitu kan. Nggak bisa begitu pak. Ada hak-hak pribadi yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh anak cucu keluarganya. Apa itu? Curhatan hati,
ngobrol, saling memperhatikan, kan gitu. Karena kalau namanya orang lanjut usia itu, ya Allah, waktu itu kayaknya lama banget. Mohon maaf, banyak lansia-lansia itu, maaf, sebenarnya matinya itu bunuh diri, lupa. Ini saya ingetin, banyak orang-orang lanjut usia matinya itu sebenarnya bunuh diri karena anaknya, karena menantunya. Hati-hati. Mau nikah lagi nggak boleh, udah tua Pak, ngapain gitu kan? Padahal dia itu perlu teman. Maaf, hubungan suami istri mungkin udah nggak sanggup, tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa digantikan posisinya oleh anak, oleh cucu, oleh menantu, oleh siapapun, hanya oleh istrinya. Misalnya apa tadi? Curhat, ngobrol, cerita masa lalu, cerita masa muda, tertawa bersama. Itu yang bikin mereka sehat, panjang umur. Nah, ketika dia halang-halangi, frustasi, putus asa, makanya banyak orang tua yang ngomong, Ustadz, doain ya supaya saya cepat mati daripada hidup ngerepotin orang. Tandanya dia bunuh diri, Pak. Ini dia stres. Orang tua kita sakit, nggak mau makan, nggak mau minum, sakit, lama-lama lemah, lama-lama meninggal. Itu dia sedang bunuh diri, Pak. Kenapa? Kecewa dengan keluarganya. Hati-hati. Makanya kita dekatin, ajak ngobrol, tanya masa lalunya. Kalau mau nikah, tawarin untuk nikah lagi. Mbah, nikah lagi ya Mbah. Gitu. Jangan dihalang-halangi, hak pribadi. Tuh, ya. Ada nggak di sini udah tua, nggak punya istri? Mana? Izinkan ya, anaknya, cucunya, ikhlaskan, karena ada hak-hak pribadi tadi yang tidak bisa dipenuhi oleh siapapun kecuali oleh istrinya. Ya, bapak, saudara, nanti ibunya mau nikah lagi, izinkan, boleh kalau perlu bapak yang nyariin. Bapaknya mau nikah lagi, izinkan. Kalau perlu bapak yang nyariin, gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka, litadhahabu, agar kalian dapat mengambil kembali bi ba'di, sebagian ma apa-apa ataitumuhunna, yang telah kalian berikan kepada mereka. Illa, kecuali ayatina, mereka melakukan bifahishatin, perbuatan keji, mubayyinatin, yang nyata. Jangan menyusahkan mereka agar mengambil kembali sebagian apa yang telah diberikan kepada mereka. Maksudnya apa? Ada dua juga tafsirnya. Pertama, sebagai mertua, sebagai orang tua, jangan menyusahkan menantu. Serumah dengan anak kitanya meninggal, itu menantu diusir, udah sono pergi ke rumah orang tua lu, kagak dikasih apa-apa. Kejem banget tuh, menyusahkan mereka. Jangan. Ya, jangan menyusahkan mereka, berikan bagiannya. Atau juga misalnya naudzubillah, bercerai bukan karena meninggal, jangan disuruh pulang gitu saja, gak boleh. Apa yang diperjuangkan berdua menjadi hak berdua. Dalam bahasa kita disebut harta gonogini. Nah, ini ayatnya tentang gonogini itu. Ya, walaupun betul yang kerja kita, yang cari duit kita, istri di rumah terus gitu. Tetapi ketika kita sebelum menikah miskin, sesudah menikah kita punya A, punya B, punya C, berarti secara tidak langsung kekayaan itu milik bersama. Cuman lewat tangan suami gitu. Karena rezeki itu bisa saja Pak lewat istri. Ada bujangan, gajinya besar, nggak kebeli apa-apa, habis terus. Begitu punya istri gitu, padahal gajinya tetap bisa beli sawah,
bisa beli kebun, bisa bikin rumah dan lain sebagainya. Berarti itu rezeki istri. Begitu juga waktu masih bujangan, nggak punya apa-apa, mau nikah takut nanti mau dikasih makan apa. Kalau punya anak mau dikasih makan apa. Gaji saya cuma segini, tapi subhanallah dengan izin Allah begitu menikah, oh gitu kan, semangat hidup luar biasa, cari sampingan kiri kanan, akhirnya bisa punya rumah, bisa membiayai istri, membiayai anak dan lain sebagainya. Berarti rezeki bisa jadi rezeki yang ada di tangan suamimu itu adalah sebagian untuk adik iparmu. Bisa jadi rezeki adik iparmu itu adalah lewat tangan suamimu. Allah hanya memberikan amanah sementara kepada suamimu untuk disampaikan kepada adik iparmu. Tuh, artinya apa? Sabarin aja gitu. Jangan disakitin, jangan diusir. Gak akan mengurangi rezeki kita. Insya Allah ada rezekinya. Setiap orang hidup ada rezekinya. Ada orang punya anak 7, padahal hanya seorang petani. Anaknya disekolahin semua. Anaknya disekolahin semua. Dia ngobrol sama istrinya, mah, anak kita 7, alhamdulillah bisa sekolah ya. Iya. Coba kalau semuanya udah lulus gitu kan, wah, uang kita bisa banyak numpuk. Gitu. Begitu anaknya udah lulus, rezekinya segitu-gitu juga, bahkan kurang tuh. Barulah dia sadar ternyata gitu, rezeki anak-anak kita itu lewat tangan kita. Allah memberikan nyawa bersama rezekinya. Nah itu, kembali kepada pokok bahasan tadi, jangan menyusahkan menantu kita atau istri kita yang diceraikan. Berikan hak-hak mereka, jangan dikurangi sedikit pun. Nah, tetapi ada syarat. Illa, kecuali ayatina bifahishatin, si perempuan itu berbuat keji, fasad, berbuat rusak. Misalnya, na'udzubillah, zina, tuh, mabuk, judi dan lain sebagainya, macam-macam perbuatan keji, maka boleh harta itu ditahan, istri tidak diberi bagian gitu. Tetapi di sini ada penjelasan bifahishatim mubayyinatin, perbuatan keji yang nyata, bukan hanya sangkaan, bukan hanya dugaan. Syahnya tuduhan seseorang kepada wanita bahwa dia berzina, itu minimal harus ada 4 orang saksi yang bisa dipercaya. Jadi ada 4 orang ngelihat dengan matanya sendiri, benar istri kamu berzina. Kata yang satu, benar istri kamu berzina. Kata satu, benar saya melihat sendiri istri kamu berzina. Nah,
Kecuali kalau misalnya bapak menyaksikan sendiri, naudzubillah, seseorang menyaksikan sendiri istrinya sedang berzina. Nah, itu adalah fasad, boleh diceraikan bahwa dia telah berbuat keji, tetapi tetap dia wajib diambil sumpah. Nggak ada saksi, cuma dia sendiri. Dia ambil sumpah, yaitu dengan cara bersumpah demi Allah berapa kali? 4 kali. Apa benar istri saudara berzina? Ya, saya mengajukan gugatan cerai karena istri saya berzina. Ada yang melihat, ada saksinya, saksinya hanya Allah. Yang melihat hanya saya. Bersumpahlah engkau di depan Allah 4 kali dan mintalah kutukan kepada Allah kalau engkau berdusta. Ada buntutnya. Demi Allah, istri saya berzina. Sekali. Demi Allah, istri saya berzina. Demi Allah, istri saya berzina. Demi Allah, istri saya berzina. 4 kali. Kalau saya berbohong, saya bersedia dikutuk, dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Nah, itu buntutnya. Ngeri banget. Tuh, kalau kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Artinya apa? Di sini harus penuh kehati-hatian. Ini ada laki-laki kebangetan, ya Allah, tibang bininya tawar-menawar sayuran sama tukang sayur, dibawain golok. Lu pacaran ya, lu pacaran ya. Ya Allah, astagfirullah, kejem banget itu laki. Ya. Bapak saudara yang saya hormati, jadi harus jelas fahisahnya juga fahisah mubayyinatin, yang jelas, yang nyata, ada saksi, ada bukti. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah engkau pergauli istrimu dengan cara yang baik. Ma'ruf, dengan cara yang baik. Ada lanjutannya menarik sekali. Fa in karihtumuhunna, maka jika kalian membenci mereka, koma, di situ ada nafas kosong. Fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menciptakan kebaikan yang banyak di dalamnya. Artinya apa? Pergauli istri dengan baik. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, sabar. Bisa jadi di belakang hal yang tidak menyenangkan itu ada hikmah besar, kebaikan yang luar biasa. Contoh, bapak punya istri cerewet, enak enggak? Punya istri kayak reporter bola di radio tahun 80-an. Terlambat sedikit saja marahnya 70 setan. Dari mana nih Pak, ini udah jam berapa Pak, kok baru pulang sekarang, ngapain dulu, ayo jujur deh, pegal, nggak usah pulang sekalian gitu. Nah, jawab gol gitu Pak ya. Nah, kita dicemburuin gak enak, kita dicerewetin gak enak, tapi ingat Bapak Saudara, rasa cemburu istri adalah tanda cinta. Cerewetnya istri tanda cinta. Suami yang tidak dicemburuin, maaf, bisa belagu luar biasa. Suami kagak dicerewetin, bisa berbuat seenaknya luar biasa. Makanya subhanallah, bersyukur punya istri cerewet. Nah, punya istri pencemburu membuat kita menjadi hati-hati gitu ya, menjadi dewasa ya, menjadi dewasa ya. Nak sini nak, ada apa-apa? Ada apa Ma? Besok kamu beli mukena satu lagi. Lah, bakal siapa? Bakal bapak kamu. Loh, kenapa? Habis bapak kamu sholatnya di rumah mulu gitu. Yang sholatnya di rumah mulu laki-laki perempuan? Perempuan, makanya beliin mukena. Apa? Pakai mukena aja Pak sholatnya gitu. Kenapa?
karena laki-laki itu sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah adalah perempuan pakai mukena, maka bapak patasnya pakai mukena. Anak sama emak kurang ajar. Tapi itu kan cerewetnya istri itu, subhanallah, jadi obat bagi suami. Ya, bapak bersyukur punya istri cerewet. Yang kedua, selain membuat kita waspada, hati-hati, ya mikir juga, ada rasa was-was, takut ketahuan gitu kan. Yang kedua, istri cerewet itu insya Allah baik untuk anak-anak kita. Tuh, kalau istri nggak cerewet ke anak kita ngapain aja diantepin, bahaya besar, Pak. Banyaknya anak-anak yang hancur pribadi dan akhlaknya itu karena orang tuanya cuek, nggak peduli, ngantepin aja apa maunya tuh anak, bahaya besar. Tuh manfaat punya istri cerewet. Ya, jadi bapak bersyukur yang istrinya cerewet, alhamdulillah. Hadirin hormati, kita lanjutkan. Di dalam hal-hal yang tidak disukai itu bisa jadi ada kebaikan yang banyak atau hikmah yang tadi sudah dijelaskan. Lalu pertanyaannya, wa anshiruhunna bil ma'ruf, bagaimana cara menggauli istri dengan baik itu? Saya kutipkan saja dari kitab Uqudul Jen halaman 4 sampai halaman 7 tentang 7 keajaiban cinta. 7 keajaiban cinta. 1. Pandang memandang suami istri ibadah. Ayo bapak pulang ngaji, lihat mukanya. Nanti istrinya pasti kaget, bapak kesurupan pak. Enggak, kata Ustadz, memandang istri adalah ibadah. Ya kalau perlu supaya kagak nyeremin gitu Ustadz muslimin, nah caranya gini, ini tunjuk hidungnya, ini hidung siapa gitu. Kata istrinya hidung AA gitu. Udah nggak zamannya. Udah basi ya. Udah tua. Udah. Cerita masa lalu itu akan indah ya. Hidup kita itu akan indah. Pandang dengan cinta dan kasih sayang, dengan hati yang tulus. Ada cerita anekdot, nggak usah dipercaya, tapi ada juga benarnya. Ada orang hidup miskin, setelah itu dia berumah tangga, usahanya maju, sukses. Subhanallah, karyawannya banyak, karyawatinya banyak, cantik-cantik, muda-muda. Begitu dia pulang ke rumah, subhanallah, dia melihat istrinya itu kusut, rambutnya acak-acakan, dasternya kayaknya 3 hari belum ganti. Begitu dia buka pintu, kaget, astagfirullahaladzim, istrinya lagi tidur. Tidurnya ngorok, mulutnya ngangah, ngiler kiri kanan, matanya melek sebelah, merem sebelah, rambutnya acak-acakan. Cakep apa? Cakep. Mantap itu. Akan tetapi sang suami melihatnya dengan mata batin, dengan hati. Dia liatin tuh anak-anaknya yang jumlahnya 11. Harum semua, rapi semua, cakep semua, bersih semua, dibedakin semua. Dia geleng-geleng kepala, Masya Allah, istriku, betapa beratnya pekerjaanmu, merawat anak-anakku. Mereka tidur semuanya pulas, bajunya rapi, pakaiannya rapi, dibedakin satu persatu. Sampai-sampai engkau lupa berhias diri, sampai-sampai engkau lupa ganti baju. Dilihat anaknya, dilihat istrinya, dilihat anaknya, dilihat istrinya, berubah pandangannya. Istriku, engkau bidadariku. Tuh, ngoroknya terasa indah laksana kidung bidadari. Oh,
Ilernya kiri kanan nampak cantik seperti emas berlian menghiasi pipinya. Matanya melotot sebelah, melek sebelah, merem sebelah. Genit, tambah cantik, laksana kedipan bidadari dari kayangan. Gitu. Rambutnya yang acak-acakan nampak semakin cantik, laksana mayang taurai. Kan gitu. Akhirnya digotonglah, dipangkulah istriku, bidadariku. Dibawa kemana? Ke kamar mandi. Ceburin dulu. Nggak jijik, nggak marah, nggak benci, tapi justru menambah cinta yang luar biasa kepada istri. Kenapa? Memandangnya dengan mata batin. Itu ashiruhunna bil ma'ruf. Melihat istri, pandang memandang adalah ibadah. Begitu juga seorang istri memandang suaminya lagi tidur lelah, sampai lupa buka sepatu, sampai lupa ganti baju, melihatnya dengan mata batin, suamiku kasihan, lelah, capek bekerja, ya Allah, dielap pelan-pelan, dibersihkan pelan-pelan, diselimutin gitu, ya Allah, disiapin air hangat. Begitu dia melek, dibisikin, Pak, kopi, Pak. Aduh, luar biasa, indah enggak? Kalau punya istri kayak begitu, Pak, kalau belum mati jangan dikubur. Ya. Satu, pandang memandang ibadah, ya, suami istri. Yang kedua, ini menurut kitab Uqudul Jan halaman 4 sampai halaman 7. Pegang-pegangan tangan merontokkan dosa-dosa. Tuh, sering-sering dipegang tangannya, ya, sering-sering dipegang tangannya. Tenang jiwanya. Kalau bisa setiap hari itu minimal mengucapkan Ma, I love you 3 kali. Pagi, siang, sama malam. Pernah nggak? Jujurnya kita ngaji sudah ngasih. Iya. Kalau nanti rumah ya kan. Itu dia, ya. Subhanallah, pegang tangannya. Ya, merontokkan dosa-dosa. Yang ketiga, kalau berlanjut hubungan suami istri, suka sama suka, pahalanya sama seperti jihad fisabilillah, berjuang, Pak. Tuh, makanya rumah tangga itu, Pak, ibadah yang paling lama. Haji 40 hari udah pulang. Umroh 9 hari udah selesai. Puasa sebulan selesai. Sholat 5 menit selesai. Ibadah apa yang paling panjang? Ibadah apa? Berumah tangga. Makanya an-nikah nisfuddin, nikah itu separuh dari agama. Orang yang sudah menikah ke surga tinggal separuh jalan. Orang yang belum menikah atau sudah tak punya istri lagi, tak punya suami lagi, ke surga masih satu perjalanan penuh. Inilah yang saya katakan tadi. Makanya yang belum nikah lagi, boro-boro nikah lagi. Maksud saya yang nggak punya istri gitu, yang istrinya meninggal atau sudah bercerai, jangan berlama-lama sendirian. Yang kedua, selain tadi, nikah adalah ibadah yang paling panjang. Berantemnya saja ibadah, Pak. Apalagi baiknya ibadah. Tadi memandang, saling pandang saja ibadah, bersentuhan tangan saja ibadah, gitu. Yang kedua, pahala orang yang menikah, ibadah orang yang sudah menikah itu dilipat gandakan 70 kali lipat dibanding orang yang belum menikah. Itulah kenapa di antara ulama-ulama Syafi'i mensyaratkan untuk jadi imam, untuk jadi khatib harus sudah menikah. Kenapa? Sayang makmumnya itu hanya dapat pahala 1 atau 10. Coba kalau imamnya sudah menikah, coba kalau khatib sudah menikah, kan gitu, 70 kali lipat. Tuh hebatnya menikah, dahsyatnya menikah, ya. Lalu berikutnya yang keempat. Nah, tadi yang pertama pandang memandang ibadah, pegangan tangan merontokkan dosa, hubungan suami istri, jihad fisabilillah. Yang keempat, pahala istri hamil sama seperti
berpuasa di jalan Allah 9 bulan dia hamil, berarti 9 bulan dia puasa. Kita laki-laki puasa hanya sebulan dalam setahun, tapi istri kita pahala puasanya bisa 10 bulan dalam setahun. Tuh 9 bulan hamil, 1 Ramadan 10. Sekali lagi, pahala orang sedang berpuasa, orang sedang hamil sama seperti pahala sedang berpuasa di jalan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, beratnya pahala istri melahirkan dibanding dengan bumi, masih jauh lebih berat pahala istri melahirkan. Yang keenam, keajaibannya keenam, setiap tetes ASI yang diminum oleh bayi berpahala seperti berbuat 10 kebaikan. Sholat 1 kebaikan, ngaji 1 kebaikan. Setetes ASI sama seperti berbuat 10 kebaikan. Loh, kenapa? Karena sebenarnya yang wajib memberi nafkah kepada anak istri itu adalah suami. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada para suami wajib memberi nafkah berupa makanan dan pakaian untuk istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik. Jadi kewajiban memberi nafkah anak istri itu adalah suami. Makanya kalau istri keberatan tidak mau nyusui anaknya, gak masalah, gak apa-apa. Bahkan seorang istri boleh minta upah kepada suaminya sebagai pengganti nafkah bayinya apabila mau menyusuinya. Pak, aku mau nyusuin anak papa, tapi aku minta digaji sebulan 30 juta. Nah, boleh tuh istri minta upah menyusui kepada suami. Makanya dulu waktu Rasul masih kecil disusui oleh ibu angkatnya, siapa namanya? Ibu Halimatus Sa'diyah. Itu diupahkan, mengupahkan ya kepada orang lain untuk menyusui anaknya ya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 233. Ini yang sering saya katakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi setiap suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istrinya berupa rizquhunna, rizki mereka. Rizki itu termasuk sandang, pangan, papan dengan cara yang baik. Gak ada kewajiban istri masak. Berdasar ayat ini, gak ada kewajiban istri nyuci, nyetrika. Semua itu kewajiban suami. Ayo bapak nanti pulang dari pengajian, ambil alih pekerjaan istri kita. Udah mah, aku yang masak, aku yang nyuci, aku yang nyetrika. Wah, pasti istrinya kaget. Ya, ada apa ini? Gak ada kewajiban. Itu kewajiban kita pas sebagai seorang suami. Dan itulah hebatnya istri kita. Walaupun bukan kewajibannya, dia mau berkorban. Hanya kewajiban istri taat kepada suami. Kalau kata suaminya, mah lapar, masak, wajib masak. Mah mau kerja, siapin pakaian, wajib nyuci, gitu ya. Jadi kewajiban taat kepada suami. Oke, yang ketujuh, keajaiban yang ketujuh, apabila seorang istri atau seorang ibu bangun malam karena anaknya menangis, maka sekali bangun pahalanya sama seperti memerdekakan 70 hamba sahaya atau puasa 210 bulan.
Coba yang punya bayi, kalau bayi tengah malam nangis, yang diemin bapaknya apa ibunya? Ibunya. Inilah Pak 7 keajaiban cinta, dan paling banyak didominasi oleh perempuan. Pahala hamil, pahala melahirkan, pahala menyusui, pahala bangun malam karena anaknya nangis. Makanya subhanallah, dalam Islam itu Pak, dalam Islam itu boleh Bapak buka di web Al-Islam, mati adalah kepastian tapi cara mati adalah pilihan. Ada 50 cara mati syahid atau husnul khatimah. Cari sendiri Pak. Ada 50 cara mati syahid atau husnul khatimah. Di antaranya saya kutipkan, perempuan yang mati lagi hamil, syahid, fisabilillah, dijamin langsung masuk surga, ditarik oleh pusar bayinya ke dalam surga. Tuh, hanya perempuan, laki-laki pernah hamil. Tapi di televisi perempuan mati lagi bunting, jadi kuntilanak. Jadi kuntilanak katanya. Perempuan mati lagi lahiran, dijamin surga. Subhanallah. Perempuan mati masih punya anak sedang menyusu, dijamin surga. Syahid. Perempuan mati lagi melayani suami, dijamin surga. Syahid. Mati lagi melayani suami, syahid. Melayani apa? Masak. Misalnya gitu, Pak, Ma bikin kopi, lalu dia nyalain kompor, meledak, mati gitu maksudnya. Melayani suami, syahid. Itulah dahsyatnya pahala berumah tangga. 7 keajaiban cinta bagi orang yang berumah tangga. Tapi ada 6 dosa. Nggak adil kalau saya hanya bicara pahala. Ada 6 dosa dalam berumah tangga yang amat sangat besar, luar biasa dosanya Pak. Ini perlu saya sampaikan dalam rangka menafsirkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa kita harus menggauli istri dengan cara yang baik? Ada 6 dosa. Kalau kita menyakiti, menganiaya, menzalimi istri, sama saja. 1, kita menghinakan makhluk yang dimuliakan Allah. Tuh. Tadi Allah memuliakannya, pahala hamil, pahala lahiran, pahala menyusui, subhanallah. Kenapa kita menghinakan istri kita? Lihat dari satu sisi saja, bagaimana pengabdian istri kita kepada anak-anak kita. Itu udah cukup untuk membuat kita semakin sayang kepada istri kita. Menyakitinya sama saja kita merendahkan atau menghinakan yang dimuliakan Allah. Allah memuliakannya dengan beberapa keajaiban. Allah muliakannya dengan pahala syahid, lalu kita menghinakannya, sama saja menghinakan istri, menghinakan makhluk yang dimuliakan Allah. Maka seorang suami yang soleh pasti akan selalu menghormati dan memuliakan istri-istrinya. Tuh, yang kedua, apabila kita menyakiti istri, menzalimi istri, menganiaya istri, sama saja kita menyakiti orang tuanya, mertua. Mertua kita itu membesarkan istri kita dari bayi sampai besar. Udah dewasa kita ambil alih, kita bawa ke rumah kita gitu kan, melayani kita. Salah dikit saja kita marah-marah. Sakit tuh mertua, sakit orang tua istri kita. Ya Allah, gua gedein anak, nggak pernah gua nampar anak gua gitu, nggak pernah gua menghina anak gua. Kenapa lakinya berani-berani menghardik, menyakiti, membentak, memukul anak gua? Sakit mertua kita. Maka dosa yang kedua, apabila kita menganiaya, menzalimi, menyakiti istri kita, kita berdosa kepada orang tuanya, mertua kita. Yang ketiga, kita berdosa kepada kepada ibu dari anak-anak kita. Banyak anak-anak yang hidupnya frustasi, tak jarang anak bunuh diri karena melihat ibunya dianiaya. Nauzubillah, banyak anak yang jadi lesbi, gak mau nikah. Kenapa? Takut
akan terjadi peristiwa yang mengerikan menimpa dirinya sebagaimana menimpa ibunya, dianiaya oleh bapaknya. Mengerikan luar biasa. Nah, yang ketiga, kita dosa kepada anak-anak kita. Yang keempat, kita dosa kepada gurunya atau murabbinya. Yang kelima, dosa kepada seluruh keluarganya. Makanya kan ketika ada pertengkaran suami istri, akhirnya kan yang jadi musuh siapa? Bukan cuma suami istri, tapi keluarga pun ikut-ikutan terlibat semuanya. Nih yang keenam, yang paling dahsyat, kalau kita saling menyakiti satu sama lain, ya nggak adil kalau hanya suami menyakiti istri, termasuk istri menyakiti suami, sama saja mengkhianati kepada semua orang yang diundang ketika nikahan. 1000 tamu yang diundang, berarti 1000 tamu dikhianati oleh bapak dan saudara. Gitu, hanya masalah kecil dibesar-besarkan, akhirnya rumah tangganya hancur. Gitu kan? Sama saja kita menzolimi seluruh tamu undangan yang hadir ketika kita nikahan. Dosa besar tuh, 6 dosa dalam berumah tangga, ya. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu ayat yang terakhir, wa in aradtum, dan jika kalian berkehendak istibdala, untuk mengganti zaujin, istri, maka zauj di tempat istri sebelumnya, wa ataitum ihdahuna qintaran, dan kalian memberikan, menghadiahkan salah seorang di antara mereka harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'an, maka janganlah kalian mengambil darinya sedikit pun. Artinya bahwa ketika kita menikah, maka apa yang sudah kita berikan tak boleh diminta kembali, apalagi mas kawin, karena mas kawin itu adalah pengganti dari harga diri. Makanya jangan heran ada suatu adat di suatu daerah itu yang namanya mas kawin itu tingginya luar biasa, termasuk di Arab. Kenapa orang luar Arab susah nikah sama orang Arab? Karena bagi kita mas kawinnya nggak kira-kira, saya mau nikahkan anak saya kepada ente, tapi mas kawinnya aneh minta 5 miliar. Sanggup? Silakan. Nggak sanggup? Udah, nggak ada tawar menawar. Tuh. Jadi sekali lagi, kenapa mas kawin tidak boleh diambil alih oleh suami? Itu harga diri istri. Jadi kalau bapak menikah, mas kawinnya 1 gram emas, berarti harga istri bapak hanya 1 gram emas. Tuh. Kok tega sih, Pak? Menghargai istri bapak semurah itu? Memang kita bukan jual beli, tapi istri kita punya harga diri. Maka jadi pelajaran bagi kita. Ada 2 hal. 1, sebaik-baik suami atau calon suami memberikan mahar mas kawin seberat-beratnya, semahal-mahalnya. 2, sebaik-baik wanita minta mas kawin semurah-murahnya. Tuh, kita ketemu calon mantu kita, anak kita laki-laki, calon mantu kita perempuan. Udah lama kenal anak saya? Lama, Pak. Siap dinikahin anak saya? Siap, Pak. Mas kawinnya mau minta apa? Cukup perlengkapan sholat sama emas 5 gram. Misalnya gitu ya. Gimana anakku? Setuju? Setuju, Pak. Kamu kurang ajar gitu. Itu harga diri. Loh, emang kenapa, Pak? Aturan kamu katakan. Saya tidak mau. Saya mau memberikan mas kawinnya 5 kg emas gitu. Ya. Jadi sebaik-baik suami memberikan mas kawin semahal-mahalnya.
Tetapi sebaik-baik istri minta mas kawin semurah-murahnya. Ayo bapak, mohon maaf banget, semahal-mahalnya, jangan pelit gitu. Kalau ada rezekinya, ya kalau nggak ada apa boleh buat ya pak ya. Jangan hanya karena calon mantu kita minta 1 gram kita kasih 1 gram, jangan. Bisikin anak kita, malu nak, kata Pak Ustadz, yang namanya mahar itu harga diri istri gitu ya, yang nanti akan jadi teman hidup kamu selama-lamanya. Tambahin deh nak gitu ya, kalau perlu bapak tambahin, jangan hanya 1 gram emas gitu ya, 1 kilogram aja deh minimal kan gitu. Itulah kenapa fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan engkau ambil lagi apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kalian mengambilnya dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Tidak, kita tidak akan mengambilnya karena itu sudah hak, menjadi hak pribadi istri kita. Jadi mas kawin bapak saudara sudah 100% jadi milik istri kita. Tetapi kalau istri dengan sukarela ngomong, pak kalau papa perlu modal udah pakai aja mas kawin saya, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Tapi tolong jangan kita yang memulai pantangan pak. Kalau rumah tangga anak kita, rumah tangga kita ingin kekal abadi, jangan kita yang memulai. Mah kan masih ada mas kawin, jangan. Jadi gugat, jangan. Itu harga diri. Tetapi tiba-tiba istri ngomong begitu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan kita yang memulai, jangan. Kenapa tadi saya katakan itu adalah harga diri istri kita, penghormatan dari kita. Masa kita mau menjilat ludah kita sendiri kan gitu? Tidak. Kita orang yang dimuliakan Allah. Itu saja Bapak Saudara yang saya hormati penjelasan kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, kalau ada yang bertanya atau ada yang menambahkan, saya persilahkan. Baik, ayah kita Pak Haji Muhammad Sabar. Ustaz, kapan saya mau ini jelasin mau sambil mantu gitu ya, bersuci ya. Nah, ada yang bilang nggak boleh. Nah, itu apa? Maharnya namanya Pak ya, yang harus berbuat ya taburan atau selepatan apa? Kena nggak boleh. Baik, terima kasih. Ada orang berpendapat tidak boleh memberikan mahar atau mas kawin berupa Al-Quran atau perlengkapan sholat. Kenapa? Karena kalau tidak digunakan akan menjadi dosa. Ya mas kawin atau bukan mas kawin, yang namanya punya Quran kagak dibaca dosa. Mas kawin atau bukan mas kawin, punya mukena kagak dipakai sholat, kagak sholat ya dosa. Nggak ada kaitannya. Malah mohon maaf banget, yang namanya mas kawin itu Pak, mau mukena, mau Quran boleh, mau ngutang pun boleh, bahkan mau pakai ayat Quran pun boleh. Ada seorang ulama Jawa, sesudah dia mondok mukim di Mekah, pulang punya anaknya cantik luar biasa, banyak orang yang melamarnya. Di luar dugaan, mau bangsawan, mau orang biasa yang mau melamar anaknya, si orang tuanya itu yang memang orang alim, dia minta syarat bahwa saya akan menikahkan putri saya asal kalian sanggup memberi mas kawinnya, yaitu jimat delima. Jimat delima. Jimat delima. Orang pada nyari buah delima, bukan itu. Batu merah delima, bukan itu. Jimat delima. Wah, nggak ada yang sanggup. Akhirnya ada seorang santri. Nah, ya betul, yang pernah dengar bahwa ketika Fatimah dilamar gitu kan, Rasul
mengatakan, aku terima lamaran kalian asal kalian mau membacakan Quran 3 kali khatam di depanku. Waduh, hafal Quran dan membacakannya 3 kali khatam di depanku. Nggak ada yang sanggup. Yang sanggup siapa? Ali. Lalu Ali baca surat apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Loh, sahabatnya kaget. Ya Rasulullah, bukankah engkau meminta 3 khatam Quran, 3 hafal Quran? Iya betul. Kenapa Ali hanya membaca 3 kulhu lalu engkau terima? Tanya aja Ali. Ali yang jawab. Kita sama-sama pernah mendengar Rasul bersabda, siapa yang membaca kulhu 1 kali, pahalanya sama seperti membaca 1/3 Quran. Kalau 3 kali berarti 3/3 Quran, khatam Quran. Maaf, 1 kali bukan 3 kali. Nah, lalu oleh ulama Jawa tadi diadopsi, boleh nikahin anak saya tapi syaratnya kamu serahkan jimat delima. Karena waktu itu di Jawa itu lagi booming masalah jimat itu kan. Makanya kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena di Indonesia itu banyak pahlawan-pahlawan di luar dugaan. Ada mak lampir, ini pelet, ada si buta de gua hantu gitu kan. Banyak. Jimat-jimat pusaka ini pusaka itu. Hanya ada seorang remaja dengan rendah hati dia mengatakan, Mama Kiai, insya Allah saya siap. Kamu sanggup? Sanggup. Mana jimatnya? Orang lain, para pemuda-pemuda tegang. Kayak apa jimatnya? Kayak apa jimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya lamar putri Bapak dengan delima. Akhirnya, saya terima lamaran kamu, kamu jadi menantu saya. Yang lain protes. Kenapa Pak Kiai? Ya, hanya dia yang mengerti. Saya minta jimatnya dal 5. Kul walau ahad 1, Allahus somad 2, lam yalid 3, walam yulad 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalnya berapa? 5. Dal 5. Wah, yang gitu mah gue juga bisa kan gitu. Ya bisa, itu pentingnya ngaji gitu ya. Kalau nggak ngaji nggak ngeh gitu. Nah itu aja Bapak saudara hormati, waktu udah malam jam 9 lewat, lebih kurangnya mohon maaf. Salam untuk keluarga dan kita saling mendoakan semoga semua yang hadir, keluarga kita di rumah senantiasa Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, anak cucu kita selalu salihah, ala diniyah wa li kulli niyatin salihah, wa ila hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita simak, sama-sama kita ikuti taklim pada hari ini yang membahas tentang hubungan keluarga antara suami dan istri. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran atau hikmahnya sehingga kita melalui kehidupan dalam keluarga dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Berakhirnya doa tadi maka datang pada hari ini dari saya, bila mana ada kurang kehilapan mohon diampunkan sama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.